Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa bahagianya kita karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita dan terus menyayangi kita. Karena itu mari kita selalu bersyukur kepadanya. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Saudaraku, kita akan membaca firman-Nya, namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami selalu rindu untuk datang kepadamu, untuk melihat kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Tuhan yang akan terus bekerja dalam diri kami. Roh Kudus, terangilah kehidupan kami, agar kami boleh menyambut firman-Mu, menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur 78 ayat 5-11. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tuturkan firman-Nya. Pokada itu sukaran alukna. Saudaraku yang kekasih, bertolak dari sebuah pertanyaan refleksi. Mengapa buku-buku yang lain bisa saya baca, sementara Alkitab yang adalah firman Allah tidak bisa saya selesaikan untuk dibaca? Dari refleksi ini kemudian muncul sebuah komitmen pada diri saya bahwa saya harus bisa menyelesaikan membaca keseluruhan Alkitab, dan saya bersyukur bahwa saya telah membaca seluruh Alkitab walaupun baru sekali. Saudara-saudara, Mazmur 78 ini menekankan beberapa hal. Pertama, Mazmur ini memperkenalkan Taurat kepada anak-anak, supaya mereka kelak menceritakan kepada anak-anak mereka. Yang kedua, supaya anak-anak mereka percaya kepada Allah dan tidak menjadi pemberontak. Yang ketiga, supaya mereka mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Yang keempat, supaya generasi muda tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, bagi pemazmur, taat dan setia menuturkan Taurat Tuhan merupakan komitmen yang benar. Karena itu, bagi orang Israel, menceritakan Taurat secara berulang-ulang
menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan ketat setiap keluarga. Nah, saudara, ada gerakan cinta Alkitab. Ini adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta akan firman Allah. Gerakan ini mendorong kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman itu harus dicintai dengan cara dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Menjadikan firman Allah sebagai pegangan atau penuntun yang berfungsi sebagai pelita untuk menerangi seluruh hidup. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita telah menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi seluruh kehidupan kita? Biarlah kita terus menuturkan firman-Nya sehingga hidup kita semakin diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Kiranya firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Engkau Tuhan Yesus yang menolong kami, sehingga firman-Mu dapat selalu kami pahami, kami mengerti, dan terus menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, selalu kami membawa hidup kami kepadamu, karena kami tahu di dalam Tuhanlah kami akan memperoleh ketenangan. Berkatilah keluarga kami, dan Tuhan berikan damai sejahtera agar kami hidup dengan penuh kebahagiaan, dan juga dalam keluarga kami ada keakraban, bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, ataupun mencari pekerjaan. Tuhan terus berkati. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepadamu Tuhan, dan juga dapat menghormati orang tua. Bahkan kami juga Tuhan berkati dalam pekerjaan dan usaha kami. Biarlah semua yang kami kerjakan boleh berkenan bagi Tuhan. Dan Engkau terus mengasihi untuk saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan hidup. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Masalah kami dengan pendidikan anak-anak, dengan ekonomi, dengan sosial budaya dan sebagainya, Tuhan tolong kami. Biar kami kuat menghadapinya. Tuhan berikan jalan keluar dan menyertai kami sehingga kami tenang untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup kami. Tetapi kami juga sadar bahwa bukan hanya pergumulan yang kami rasakan, juga ada sukacita, ada pertambahan usia, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Biarlah kami mensyukurinya di dalam kasih-Mu. Bahkan Engkau juga Tuhan memberkati untuk saudara-saudara kami yang selalu merindukan firman ini. Biar mereka terus bersukacita dalam Tuhan, mendengarkan firman dengan baik dan hidup dari firman-Mu. Para orang tua kami dalam usia indah, sayangi mereka Tuhan, agar mereka terus bersukacita memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Engkau berkati bangsa kami, berikan hikmat agar pemerintah memerintah dengan baik. Dan berkati para pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus memakai kami untuk menyatakan kasih-Mu, melayani Engkau dan sesama kami, sehingga banyak orang yang selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan. Bapa, bimbing kami selalu, biarlah kami terus menuturkan firman-Mu, sehingga kami berbahagia dan firman-Mu tetap menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni segala dosa yang kami lakukan, dan Tuhan memeliharakan kami, agar hidup kami sungguh indah dalam kasih-Mu. Ini kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini.
Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dan terus menguatkan kita menghadapi kehidupan ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, kasih Allah bersama dengan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada.